Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikrida di kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks cerita sejarah. Yang akan dijelaskan pertama yaitu pengertiannya. Pengertiannya yaitu teks cerita sejarah merupakan naskah atau narasi yang mengandung unsur sejarah. Dalam teks cerita sejarah ada beberapa unsur fakta seperti tokoh, waktu, nama tempat, dan peristiwa sejarah lainnya. Dalam teks cerita sejarah, kadang-kadang mengandung unsur rekan seperti mitos asal-usul negeri dan mitos alegori. Kedua yaitu berdasarkan jenisnya, teks cerita sejarah dibagi menjadi dua, yaitu satu, teks cerita sejarah berdasarkan fakta sejarah. Berdasarkan pada fakta sejarah, disusun berdasarkan fakta sejarah. Namun dalam teks cerita sejarah ini, benar-benar ada hingga latar dan kronologis peristiwa yang diceritakan. Hanya saja, dalam penulisan disertai unsur-unsur sastra seperti dialog yang membuat cerita tersebut semakin menarik dibaca. Dua, yaitu teks cerita sejarah fiksi. Jenis teks kedua ini merupakan cerita fiksi yang mengambil latar peristiwa sejarah masa lalu atau masa lampau. Tokohnya bersifat fiktif, namun latar waktu peristiwa sejarah dipakai berupa fakta. Tiga, yaitu struktur teks cerita sejarah. Satu, yaitu orientasi atau pengenalan situasi cerita. Dalam bagian ini penulis mulai memperkenalkan latar belakang baik waktu, tempat, maupun lokasi dan awal mula kejadian atau peristiwa. Kedua yaitu abstrak, yaitu pengungkapan peristiwa. Pada bagian ini mengungkapkan peristiwa atau kejadian awal yang berpotensi menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, atau kesukaran yang mengadang tokoh, terutama tokoh utama atau protagonis. Tiga yaitu konflik atau klimaks. Terjadi peningkatan masalah, pertikaian, atau peristiwa lainnya yang menyebabkan kesukaran tokoh ikut meningkat pula. Empat yaitu komplikasi atau puncak konflik. Pada bagian ini merupakan bagian yang paling mendebarkan, menghebohkan, dan memuncak dari masalah, pertikaian atau peristiwa lainnya yang dihadapi oleh para tokoh. Yang kelima yaitu resolusi atau penyelesaian. Pada bagian ini, akhir dari cerita yang berisi pengungkapan bagaimana tokoh utama dan tokoh lain menyelesaikan berbagai permasalahan yang menimpa. Dan yang terakhir yaitu 6. Koda. Itu merupakan komentar yang membahas kembali semua peristiwa dan perilaku tokoh yang terlibat. Empat yaitu fungsi teks cerita sejarah. Dibagi menjadi 4 yaitu fungsi sebagai rekreatif, kedua inspiratif, ketiga instruktif, dan keempat edukatif. Kelima yaitu unsur pembangun teks cerita sejarah. Terdiri dari unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik yaitu membangun isi cerita, sedangkan unsur ekstrinsik membangun cerita sejarah dari luar, semisal keadaan masyarakat waktu itu dan unsur sosial waktu sejarah terjadi. Yang keenam yaitu nilai-nilai teks cerita sejarah. Langkah-langkah dalam mengidentifikasi nilai-nilai dalam teks cerita sejarah yakni 1. Membaca cerita dalam teks cerita sejarah secara seksama. 2. Menganalisis perbuatan tokoh dalam cerita. 3. Menemukan nilai yang terkandung dalam cerita. Dan keempat yaitu menyimpulkan nilai yang terkandung dalam cerita dengan bahasa sendiri. Yang ketujuh yaitu kebahasaan teks cerita sejarah. 1. Yaitu keterangan. Keterangan adalah fungsi kalimat yang mudah berpindah posisi. Keterangan berfungsi memberi informasi tambahan dalam suatu kalimat. Dalam teks cerita atau novel sejarah, keterangan dapat mempertegas baik tokoh maupun latar kejadian peristiwa. Dua yaitu kata sifat atau kata yang menerangkan nomina atau kata benda. Ciri-ciri kata sifat adalah dapat digabung dengan kata lebih dan sangat. Kata sifat sering digunakan dalam bersejarah. Biasanya kata sifat sering ditemukan untuk menggambarkan tokoh, tempat, ataupun suasana. 3
ketiga yaitu bahasa kias. Menurut Abrams, ahli bahasa, kata kias adalah penyimpangan penggunaan bahasa oleh penutur dari pemahaman bahasa yang dipakai sehari-hari, penyimpangan bahasa standar, atau penyimpangan makna suatu kata atau serangkaian kata agar memperoleh beberapa arti khusus dan efek khusus. Makna kias biasa terdapat pada makna simbolik maupun ungkapan. Berdasarkan makna simbolik, sering penulis menggunakan simbol-simbol dalam penulisan teks cerita sejarah. Simbol yang digunakan penulis tersebut mempunyai makna tersendiri. Simbol tersebut dapat dimaknai oleh pembaca. Kedua yaitu dasar ungkapan. Ungkapan merupakan salah satu bahasa kias yang sering digunakan dalam penulisan novel sejarah. Ungkapan adalah kelompok kata atau gabungan kata yang menyatakan makna khusus yang makna unsur-unsurnya sering menjadi kabur atau mempunyai makna baru. Demikian hal-hal yang dapat saya jelaskan tentang materi teks cerita sejarah ini. Mohon maaf bila ada kata atau kalimat yang kurang berkenan di hati guru atau para temanku yang lainnya. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.